Selamat pagi anak-anak kami kelas 5C. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Subtema yang ketiga, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Muatan IPA tentang mengenal konduktor dan isolator. Yang kedua, mengenal sifat hantaran benda sekitar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkah rahmat yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami dengan hikmat bijaksana agar pembelajaran ini dapat kami pahami dan mengerti. Juga ya Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu, berilah kami senantiasa kesehatan. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan, khususnya masalah yang terjadi di seluruh dunia. Jauhkanlah kami dari virus COVID-19. Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Murah, kami juga mohon kemurahan hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan membawa berkat bagi keluarga dan bagi semua orang. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita yang pertama mengenal konduktor dan isolator. Benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari bahan kaca, logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contoh peralatan yang termasuk konduktor antara lain panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur. Benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantar panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan bakul nasi. Benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersama-sama pada suatu benda, misalnya setrika. Bagian alas setrika terbuat dari bahan konduktor, sedangkan bagian pegangannya terbuat dari bahan isolator. Contoh lain yang menggunakan benda konduktor dan isolator, yang pertama panci, yang kedua wajan, yang ketiga sendok sayur, dan alat masak lainnya. Benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan konduksi. Menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain, wol, dan ebonit untuk memperlambat perpindahan kalor. Sedangkan untuk mempercepatnya, menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Konveksi, tidak ada cara memperhambat perpindahannya. Radiasi. Cara menghambat perpindahannya yang pertama menjauhi dan memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor untuk konveksi dan radiasi memperbesar sumber panas seperti menambah kayu bakar agar api semakin besar. Pembelajaran kita yang kedua mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Yang pertama, benda-benda di sekolah. Gerbang sekolah yang terbuat dari besi merupakan konduktor. Kegunaannya sebagai pintu sekolah. Kaca jendela yang ada pada ruangan kita merupakan konduktor. Kegunaannya sebagai tempat memasuknya cahaya ke dalam ruangan. Papan tulis itu benda isolator, kegunaannya untuk menulis. Kursi kayu
itu benda isolator, kegunaannya untuk tempat duduk. Yang kedua, benda-benda di rumah. Wajan, ini merupakan benda konduktor, kegunaannya untuk menggoreng makanan. Panci, itu termasuk benda konduktor, kegunaannya untuk memasak air atau sayur. Yang ketiga, selimut, ini benda isolator, kegunaannya untuk menjaga badan tetap hangat. Handuk itu termasuk benda isolator, kegunaannya untuk mengeringkan badan. Benda memiliki kemampuan panas yang berbeda-beda dalam menghantar panas. Benda yang dapat menghantar panas biasanya terbuat dari besi, kaca, tembaga, seng, dan aluminium. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantar panas biasanya terbuat dari kayu, kain, gabus, plastik, dan karet. Alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setrika. Setrika berfungsi untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik, agar kita dapat memegang setrika dan menggunakannya. Yang kedua, oven. Oven merupakan alat untuk memanggang, terutama kue. Pada oven terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Bagian dalam oven terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan bahan bersifat konduktor sehingga dapat menghantar energi kalor. Energi kalor dari sumber panas akan mengalir ke dalam oven sehingga kue di dalamnya menjadi matang. Yang ketiga, rice cooker. Rice cooker berfungsi untuk menanak nasi. Bagian pada rice cooker yang berfungsi sebagai sumber panas ada pada panci penanak nasi. Panci penanak nasi memiliki sifat hantaran konduktor, sedangkan pada bagian tutup, pegangan tutup bersifat isolator. Pelindung luar, penunjuk cap warm, penunjuk rice cooking, dan saklar bersifat isolator. Jadi, pada rice cooker bersifat konduktor hanyalah penanak nasi saja. Sebagai tugas pembelajaranmu, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Pertanyaan pertama, tuliskan bagian penghambat perpindahan kalor dari setiap benda di atas. Yang kedua, apa akibatnya jika bagian penghambat kalor tidak digunakan? Soal yang nomor 2, lihat, kau tulis nanti nama benda, bagian mempercepat perpindahan kalor, dan bagian penghambat perpindahan kalor. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan harapan anak-anak kami semua nanti tetap mengerjakan tugas dan mengirimnya paling lambat pukul 22. Terima kasih, selamat pagi.